Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Guru Dwi Channel. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi untuk teman-teman. Ya, kemarin saya sudah mengupload video tentang sertifikasi ya. Nah, sini juga saya akan bahas mengenai sertifikasi kembali ya. Karena nih beritanya rame juga ya di media sosial ya untuk sertifikasi yang baru. Oke, nah sekarang ini operator dinas ya atau OPS SIM tunjangan sedang memvalidasi data yang ditarik dari info GTK ya. Info GTK sudah valid ya. Nah, untuk kemarin saya sudah upload video itu masih dalam kondisi belum valid ya. Nah, saat ini sudah valid, tinggal OPS SIM tunjangan itu memvalidasi kembali ya, dan diusulkan di dalam SIMTUN kemudian di SIMBAR. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk tampilannya ya, oke, kita lihatkan dulu ya. Ini saya gunakan info GTK saya. Nah, ini tampilannya saat ini seperti ini ya, sama ya, kemarin saya jelaskan punya saya. Nah, ini hasil validasi terakhir ya. Di sini update terakhirnya tanggal 17 Maret. Jadi di sini saya update terakhir pada aplikasi Dapodik atau sinkron Dapodik itu tanggal 17 Maret 2023. Nah, ini di proses validasi ini itu tanggal 25 Maret 2023. Nah, ini proses validasi terakhirnya adalah 25 Maret 2023 ya. Nah, kalau melihat dari hasil validasi seperti ini hasil validasinya masih kosong. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dibuka saja peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang peraturan pemerintah tentang sertifikasi ya, tunjangan profesi guru dan dosen, dan Permendikbud nomor 4 tahun 2024 tentang pembayaran sertifikasi. Nah, ini yang terbaru ya Permendikbudnya. Nah, ini untuk pembayarannya. Nah, nanti bisa dibuka atau nanti saya buka sedikit di sini ya. Nah, ini untuk yang baru, saya lulusan tahun 2022. Hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini, belum ada apa-apa. Nah, kemudian ini punya kepala sekolah ya, kepala sekolah saya di sini Ibu Kiki Kurnia ya. Ini tampilannya, dia sudah sertifikasi ya. Di sini sertifikasinya berarti 2013 ya, belakangnya 13. Oke. Nah, ini hasil validasinya. Hasil validasinya adalah valid, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Di sini juga sama, update terakhir Dapodiknya 17, kemudian proses validasinya 25 Maret. Nah, dalam proses validasi itu kita tidak bisa memperkirakan. Ada yang divalidasi bisa tanggal 12, bisa tanggal 1 ya. Itu tergantung servernya ya. Kita tidak bisa mengira-ngira dengan waktu seminggu atau 3 hari, 2 hari, itu kita juga tidak bisa mengira-ngira karena memang tergantung kebutuhan ya. Nah, itu. Nah, ini untuk validasi, hasil validasinya seperti ini yang sertifikasinya sudah lama. Nah, kira-kira bagaimana untuk sertifikasi yang lulusan tahun 2022 ya, kemudian NRG-nya sudah muncul di tahun 2023
tetapi kita itu lulusan PPG tahun 2022. Apakah akan cair di triwulan 1 atau tidak? Nah, jawabannya sebagai berikut ya. Oke. Sebelum kita membahas validasi ini, saya hanya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang penerima sertifikasi baru, mohon agar segera memperbaiki JJM ya. Nah, ini jika JJM-nya masih kurang, karena kita itu minimal 24 jam ya, minimal, dan maksimal kalau bisa itu tidak boleh lebih dari 32 jam untuk guru kelas ya, tidak lebih 32 jam untuk guru kelas, atau nanti bisa dilihat di beban kerja atau beban jam mengajar ya, bisa dilihat nanti di aturannya ya, itu berapa maksimalnya dan berapa minimalnya. Nah, kemudian juga dengan gaji pokok. Nah, ini gaji pokoknya kita cek dulu saja ya. Kalau memang belum valid, masih salah, silakan perbaiki di aplikasi Dapodiknya. Oke, ini saya hanya mengingatkan saja ya. Oke, kita akan jawab tadi apakah TW1 akan cair atau tidak. Baik, jawabannya ada di sini. Salah. Sebentar. Di sini ya, saya pernah menanyakan ke pelayanan Kemendikbudristek ya. Sini, selamat malam admin Kemendikbud. Saya menanyakan kapan TPG baru lulusan 2002 berhak. Nah ya, di mendapatkan TPG di tahun 2023. NRG muncul bulan Februari dengan kode depan 22. Apakah akan cair bersamaan dengan TPG triwulan 1 2023? Jika tidak, mengapa tidak sama seperti aturan tahun 2022? Untuk TPG baru, penginputan data pada Simtun dan muncul pada info GTK kapan? Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Nah, ini saya pada tanggal 26 Maret 2023. Nah, ini pada malam hari ini saya nanya ya. Nah, dijawab kemudian oleh Kemendikbudristek. Ini jawabannya ya. Sini jawabannya tanggal 29 Maret ya, tanggal jam 9:26. Nah, jawabannya adalah terima kasih telah menghubungi layanan Kementerian terkait hal tersebut, ditunggu saja dan silakan cek secara berkala melalui info GTK. Nah, udah cukup singkat ya, silakan cek secara berkala melalui info GTK. Nah ya, ini singkat. Jadi kita tidak bisa apakah akan cair atau tidak, silakan cek di info GTK-nya. Sementara info GTK tampilannya tadi seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya. Nah, Bapak Ibu nanti dapat menyimpulkan sendiri. Nah, ini juga bisa terjawab oleh ini dia, peraturan Menteri Pendidikan ya nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi guru. Nah, tadi itu ada di kolom ini ya, ada di kolom sini ya, Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Oke, kita bahas sekarang di sini. Nah, di sini sudah ada ya, nanti di paling bawah ini sinkronisasi datanya. Kita lihat di sini sudah ada ya. Nah, ini tahapannya input data, kemudian validasi, pembayaran tunjangan diterima oleh guru. Jadi ada empat alurnya. Yang pertama di input data, di sini pembaruan data, kemudian validasi, kemudian pembayaran tunjangan, kemudian diterima oleh guru. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Validasi dan penetapan penerima tunjangan. Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau SIMTUN pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut. Nah, ini sinkronisasi data untuk triwulan 1 itu diambil datanya dari tanggal 28 atau 29 Februari. Nah, ya, ini diambil sinkronisasi datanya dari sini. Nah, ini jadwal pembayarannya adalah di triwulan 1 bulan Maret ya, atau 14 hari kerja dia setelah di sini nanti ada ya, 14 hari kerja nih
setelah diterima dana tunjangan guru oleh rekening kas umum daerah. Nah, lihat di sini berarti ya. Nah, sekarang ini sudah masuk tanggal 4, saya membuat video ini 4 April. Nah, maka dari itu tadi kita lihat sinkronisasi data itu tanggal 5 Maret. Nah, maka ini data yang diambil ini seharusnya kita sama, valid dengan sertifikasi yang sebelumnya. Namun, ya, di sini kita belum ada datanya. Nah, ya belum sinkronisasi data. Padahal di sini sudah masuk jadwalnya. Sehingga ketika kita tidak valid, datanya sudah diambil, maka dengan sesuai dengan surat edaran ini kita tidak akan dibayarkan pada pembayaran triwulan 1 bulan Maret. Nah, ya nih, menurut surat edaran ini. Nah, kemudian nanti pengambilan sinkronisasi data itu kembali akan diambil pada tanggal 31 Mei 31 Mei untuk pembayaran triwulan 2 bulan Juni. Ya, nah ini sehingga kayaknya kemungkinan besar kita akan di triwulan 2 itu akan dibayarkan. Nah, banyak yang bertanya apakah triwulan 1 akan dibayarkan di triwulan 2. Ya. Nah, di sini kita akan juga bahas ya. Nah, ini pembayarannya sebentar. Nah, ini dia. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, ya nih. Pada tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran setelah mengusulkan kurang bayar melalui SIMBAR dan mendapatkan persetujuan dari Pusdikbud dengan mengeluarkan surat keputusan carry over. Ternyata carry over itu dibayarkan pada tahun sebelumnya. Berarti misalnya sekarang kurang bayar di 2022, maka akan dibayarkan di 2023 karena kurang bayar tahun sebelumnya. Kecuali kita tahun 2022 sudah dapat sertifikasi misalnya, kemudian belum dibayarkan, nah itu masuk ke dalam carry over, diusulkan di tahun 2023. Nah, sedangkan kita ini masih berjalan di tahun 2023, maka itu dapat dibayarkan melalui carry over itu di tahun berikutnya. Yang disebut dengan carry over itu apabila di sini ya, tuh, kekurangan bayar profesi pada tahun sebelumnya. Nah, tidak ada di sini dibayarkan pada triwulan sebelumnya. Nah, ya seperti itu. Mungkin jawabannya dari Permendikbud ini itu seperti itu. Tetapi kita harus tetap berdoa, kita tetap optimis ya. Mudah-mudahan triwulan 1 itu kita bisa cair bersama dengan teman-teman sertifikasi yang terdahulu ya. Kita tetap positif saja. Kalaupun nanti teman-teman tidak dibayarkan, yang pastinya hak kita itu tidak mungkin diselewengkan atau diambil oleh pemerintah. Tetap hak kita pastinya akan dibayarkan. Ya, jadi jangan khawatir, kalau memang sesuai aturan itu pastinya dibayarkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hitung-hitung menabung sajalah ya. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari untuk Permendikbud nomor 4 tahun 2022-nya ya, tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi ya. Nah, ini bisa pelajari ya, silakan oleh Bapak Ibu ya, karena di sini juga ada Permendikbudnya ya. Nah, itu untuk mengapa validasi pun itu belum ada, karena memang penarikan data dari kementerian itu belum masuk ke dalam SIM tunjangan. Nanti ketika masuk ke dalam SIM tunjangan pastinya akan valid ya. Mungkin itu saja video yang berbagi ya untuk Bapak Ibu. Kita tetap semangat, bukan berarti dengan tidak cairnya triwulan 1 akan
mematahkan semangat kita. Justru kita harus lebih semangat lagi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kira wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.